Selamat pagi, saya akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat terkait dengan penata layanan di GKP Kampung Sawah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng STH Master Ministry dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang melayani pada kebaktian hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta pertama, kembali kami ingatkan sehubungan dengan informasi penyebaran COVID-19 di area sekitar Kampung Sawah, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan kebaktian minggu secara daring atau online kembali mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan konseling atau dalam keadaan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat di wilayahnya. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini, Minggu 13 Desember 2020, dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada kebaktian khusus pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anak-anak yang akan menerima pelayanan Sakramen Baptisan Kudus yaitu 1. Azril Jethro Manungku, 2. Ezra Arkangelus Reminisher, 3. Gevariel Evander, 4. Gil Haposan Purba, 5. Keona Atrea, 6. Moses Elkan Saskara, 7. Rebecca Lovelia Kandola, dan 8. Uriel Alexander Budiman. Kegiatan kategorial dan kebaktian rumah tangga diinformasikan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan memperingati Hari Natal 2020 serta menyongsong Tahun Baru 2021, maka kebaktian kategorial dan kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan secara online atau daring diliburkan mulai minggu ketiga bulan Desember 2020 sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2021. Kegiatan akan dimulai kembali pada minggu ketiga bulan Januari 2021 atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Komisi Pelayanan Anak dalam rangka perayaan Natal tahun 2020, Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan ibadah Natal sekolah minggu secara daring atau online yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2020 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Pendeta William Alexander SSI. Dimohon kehadiran dan perhatian anak-anak sekolah minggu secara daring pada kegiatan Natal ini. Komisi Diakona Pendidikan dan Sosial, Komdiksos akan mengadakan pemberian dana kasih kepada para penerima diakonia dalam rangka Natal Diakonia pada tanggal 20 Desember 2020. Dana yang diperlukan sebesar Rp55.300.000 dan diharapkan partisipasi warga jemaat untuk berdonasi melalui pembelian kupon seharga Rp10.000 atau Rp20.000 per lembar. Donasi dan informasi dapat menghubungi pengurus diakonia dan pengurus wilayah masing-masing. Penggalangan dana Natal Jemaat 2020. Kegiatan Natal Jemaat tahun 2020 dibutuhkan dana sebesar Rp27.500.000. Dan untuk merealisasikan rangkaian kegiatan Natal Jemaat, maka Komisi Hari Raya Gerejawi melakukan penggalangan dana dalam bentuk ucapan atau dudu dengan penjualan kalender tahun 2021. Pendaftaran dudu melalui pengurus wilayah paling lambat tanggal 13 Desember 2020. Berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Marice Sanglir, anggota Jemaat Wilayah 7 dalam usia 92 tahun, pada hari Sabtu 5 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 6 Desember 2020 di pemakaman GKP Kampung Sawah. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, teriring doa, kiranya Tuhan Sang Pemilik Kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita atestasi masuk. Berdasarkan surat atestasi dari Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS Metro Lampung yang telah diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP Bab 10 Pasal 39 ayat 3, maka terhitung tanggal 6 Desember 2020
Saudari Nidia Trianti telah berpindah status keanggotaannya menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah, masuk dalam pelayanan wilayah 7. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita disertai harapan kiranya Saudari Nidia Trianti akan aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Lain-lain ucapan terima kasih, keluarga besar Narun Rikin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, Majelis Jemaat serta warga Jemaat GKP Kampung Sawah atas simpati dan empati serta dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga pelayanannya kepada almarhum Bapak Ade Yulia Narun hingga menghantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk warta yang lain, serta warta dukungan doa untuk yang sakit, dan warta keuangan dapat Bapak Ibu baca pada lembar warta jemaat yang tercetak, atau pada warta jemaat yang diedarkan secara elektronik melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, selamat hari Minggu. Minggu ini kita tiba pada Advent ketiga, yang disebut Gaudete yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang, sebab kelahiran Kristus kian dekat. Kedatangannya ke dunia adalah kabar sukacita yang patut kita syukuri. Cara yang terbaik mensyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu, agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi hidupnya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memulai kebaktian Minggu Advent ketiga ini. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi,
yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Kebaktian Minggu Advent ketiga ini bertema, Sudahkah? Dengan nas pembimbing diambil dari Yesaya 61 ayat 1-3 yang berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran-Mu yang membawa keselamatan. Lebih daripada itu, kami bahkan menghalangi mereka yang rindu akan terang keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan yang bawa pada kebinasaan.
Kini dengarlah firman Tuhan, menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Mari kita membaca Mazmur 126 secara berbalasan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara pemuda remaja serta anak-anak yang beribadah di rumah, kini kita tiba pada pemberitaan firman di Minggu Advent 3. Pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, lalu dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Sebelum kita membaca Alkitab kita serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal, kami muliakan dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Pimpinlah kami saat ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami hendak membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kami sadar untuk segala kelemahan, kekurangan yang ada pada kami, untuk dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan juga melakukannya dengan setia. Oleh karena itu, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami semua dapat membaca Alkitab dengan baik, mendengar suara-Mu dengan baik, serta kami dapat melakukan firman-Mu dengan setia, dengan taat dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Apa yang telah dipersiapkan Tuhan kuduskan, dan juga pimpinlah hamba-Mu supaya apa yang disampaikan sesuai dengan maksud-Mu. Tuhan, kami merindukan firman-Mu saat kami sudah semakin dekat untuk menyambut perayaan Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kini kami ada di Minggu Advent ketiga, biarlah Roh Kudus menolong kami semua. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang empunya firman, kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita baca firman Tuhan untuk Minggu Advent 3 ini dari Injil Yohanes pasal 1, bagian pertama ayat 6 sampai ayat 8, lanjut ayat 19 sampai 28. Judul perikop kita, firman yang telah menjadi manusia, ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bagian kedua ada dalam perikop kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Pasal 1 ayat 19 hingga ayat yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air,
tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Tuhan kan datang, Maranatha, terpuji Sang Raja, Maranatha, Tuhan kan datang, Maranatha, terpuji Sang Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemuda, remaja, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan itulah tadi saya sapa saudara-saudara dengan kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudara, Bapak, Ibu, serta anak-anak, kita semua memang mengakui, mengamini bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus? Itu hal yang perlu kita jawab dengan baik. Saudara-saudara, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah sangat mengasihi kita. Terlebih Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dialah kasih Allah yang sejati untuk kita. Dialah kasih Allah yang besar bagi kita. Di pembacaan Alkitab kita, Yohanes pasal 1 dan sampai di ayat yang ke-28 tadi, memang Bapak, Ibu, Saudara, serta pemuda, remaja, dan anak-anak, ada bagian yang memang kita potong. Kita tidak baca semua, kita baca ayat 6 sampai 8, lalu sambung ayat 19, ayat 28. Ada satu ayat, nanti kita baca, lihat ayat 16 di sana yang saya maksudkan. Yohanes memberi kesaksian tentang kasih Allah dalam bagian ini, ayat 16, bahwa kita semua dalam Kristus adalah orang yang menerima kasih karunia demi kasih karunia Allah itu. Ya. Jadi digambarkan bahwa kita terus berulang-ulang menerima kasih karunia Allah. Ya, saudara, kita ingat misalnya saksian Injil Yohanes yang begitu kita hafal sebagai berita anugerah pengampunan. Yohanes 3 ayat 16, hafal ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah inti kesaksian Injil Yohanes. Dan Yohanes juga menyampaikan siapakah Kristus bagi kita semua. Selain yang telah menyelamatkan kita yang percaya kepadanya, Injil Yohanes juga menyampaikan Kristus yang begitu berharga buat semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan banyak menegaskan bahwa Allah sangat mengasihi kita secara khusus melalui kehadiran Yesus Kristus. Pada kebaktian Minggu Advent ketiga ini, saudara-saudara, kita diajak merenungkan satu pokok. Ini renungan secara sinodal, saudara-saudara. Pokok renungan kita yaitu kata atau apa disebutnya ya, sudahkah? Ya, jadi pokok renungannya itu, saudara-saudara, sudahkah? Ya, sebuah pertanyaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang tidak mudah ya, apa yang dimaksudkan ini? Kita bisa bilang, sudahkah apaan? Begitu ya, kalau kita pakai bahasa sederhana, apa yang sudah?
sudahkah apaan, ya. Tapi memang ini sungguh menantang, ya. Pokok renungan sinodal kita di Minggu Advent 3 ini, sudahkah? Ya, kita ingin coba saudara-saudara lebih jauh untuk bisa mengerti, mendalami pokok renungan sudahkah ini. Dari awal yang renungan saya tadi mengingatkan bahwa betapa Allah mengasihi kita dalam Kristus, mungkin kita bisa sudah memberikan sebuah kelengkapan dari pertanyaan tadi. Sudahkah kita merasakan kasih Allah dalam Kristus? Sudahkah kita yakin bahwa Allah sangat mengasihi kita? Ya, bisa kan saudara? Kalimat tambahannya itu, lalu ya jawabannya memang terserah saudara, ya, yang boleh mengakuinya. Ya, sudahkah bisa kita tambahkan pertanyaan tadi? Sudahkah Allah saudara rasakan sungguh-sungguh mengasihi saudara? Nah, saudara-saudara, kita akan coba lebih jauh bagaimana kita mendalami tema Advent 3 ini. Sudahkah, ya, melalui pembacaan Alkitab kita tadi, melalui pembukaan Injil Yohanes 3 ayat 6 sampai 16, lalu di pembacaan kita pada pagi ini, saudara-saudara, Yohanes pasal 1, ya, sebelum pasal 3 itu kita menerima kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, ya, yang membuat kita bisa memberi kelengkapan pertanyaan sudahkah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang tidak kita baca, ya, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, Yesus terang Allah. Ya, saudara baca lagi. Ya, jadi itulah kesaksian ayat 1 sampai 5 dari Injil Yohanes. Yesus itu terang Allah, terang sejati, ya, yang turun dari sorga. Kita mengenal lagu yang Natal, saudara-saudara, yang kita nanti di Natal kita nyanyikan lagi, lagu Hai Mari Berhimpun misalnya, ya. Hai Mari Berhimpun. Kita mendengar bahwa di bait yang kedua misalnya, saudara-saudara, terang yang ilahi, ya, terang yang sejati turun dari sorga untuk kita. Itu syairnya bagus sekali. Ya, itulah kesaksian Yohanes tentang Kristus, terang ilahi, terang yang memberi kehidupan dan ada dalam Yesus. Nah, saudara, maka pertanyaan yang tadi saya katakan sudahkah, mungkin bisa kita tambahkan juga. Sudahkah kita menerima terang Allah itu, terang yang sejati itu dalam hidup kita, atau kita masih tinggal dalam kegelapan? Terang yang ilahi memberikan kehidupan yang sejati, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah ditebus semua dosa-dosa kita. Ya, itu bagian dari kesaksian Yohanes, ya, tentang Allah yang adalah firman yang menjadi manusia, terang ilahi. Nah, sekarang saya ajak saudara masuk pada pemahaman makna Minggu Advent 3 ini, ya, dan kita nanti bisa juga memunculkan pertanyaan tambahan dari sudahkah tadi. Saudara-saudara, Minggu Advent yang ketiga yang kita jalani pada hari ini adalah Minggu Advent yang mempunyai tema liturgi, tema bersukacita, ya. Jadi Minggu Advent ketiga ini tema kita bersukacita di dalam Tuhan, ya. Bahasa Latinnya Gaudete in Domino, ya, bersukacita dalam Tuhan. Ya, bersukacita. Ini bagian dari kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, bersukacita. Bahkan Rasul Paulus, saudara-saudara, di Filipi 4 ayat 4 yang menjadi memang ayat yang dipakai di Minggu Advent 3 ini, saudara-saudara, ya, bersukacita dalam Tuhan. Ya, Paulus katakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah.
Itu ajakan Paulus yang dipakai sebagai tema Minggu Advent 3 kita. Bersukacitalah, tapi bersukacita dalam Tuhan, bukan bersukacita di luar Tuhan. Jadi mari saudara kita hayati benar, kalau kita mau bersukacita, gembira, kesukacitaan kita, kegembiraan kita harus ada dalam Tuhan Yesus. Ya, nah pertanyaan lagi, jadi saudara, kalau tadi saya katakan sudahkah, maka bisa kita tambahkan sekarang, sudahkah kita bersukacita di dalam Tuhan? Dan jawabannya saudara-saudara tentu ada pada saudara dan saya sendiri. Apakah saudara sungguh sudah bersukacita? Bahkan kata Paulus, senantiasa bersukacita, selalu bersukacita. Jadi tidak bersukacita sewaktu-waktu, temporer. Tapi orang Kristen, orang-orang yang menjadi milik Kristus, dia harus bersukacita senantiasa, gembira, ya, senantiasa. Hari ini Minggu Advent 3, ya, ini di depan kita saudara-saudara, ya, majelis jemaat menyiapkan secara liturgis ini, ya, lilin-lilin kita ada warna ungu, dan yang paling kanan itu warnanya merah muda. Ya, itu memang ya tahun gerejawi untuk minggu ketiga Advent ini warnanya merah muda, saudara-saudara. Walaupun juga kalau tidak ada merah muda bisa juga pakai ungu, ya, tetap ungu. Ungu, ya, yang menjadi tahun liturgi Advent, tanda atau simbol kerendahan hati, pertobatan kita, mawas diri. Tidak apa-apa saudara, kan bagus sekali. Supaya kita dalam Advent ini, minggu-minggu Advent, kita mawas diri, kita rendah hati, kita bertobat untuk menyambut Yesus. Ya, karena tidak ada cara lain menyambut Yesus kecuali kita bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak berjumpa dengan Yesus. Demikian juga dengan Advent 3 ini sukacita, ya, warna merah muda ini fajar menyingsing, ya, kegembiraan di minggu ketiga karena minggu depan sudah minggu Advent 4 dan kita sudah Natalan, saudara-saudara. Kita diajak bersukacita dengan suasana Advent 3 ini, lilin merah muda ini, fajar menyingsing ini. Apakah kita sudah bersukacita saat ini, saudara-saudara, di minggu Advent 3 semakin dekat Natal? Ada banyak orang Kristen, saudara, ya, sibuk saja dengan hal-hal yang lain, bahkan persiapan Natalnya juga hal-hal yang lahiriah, bukan hatinya bertemu dengan Tuhan, dia kehilangan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan, itu ajakannya, saudara-saudara, bersukacita di dalam Tuhan. Dan tadi saya katakan, sukacita berhubungan dengan pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada sukacita. Mari kita rendah hati, mawas diri, bertobat untuk mengalami sukacita dan bertemu Tuhan di minggu Advent, bahkan di Natal nanti. Ibu, bapak, saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari minggu Advent 3 ini semakin mendekat minggu Advent 4 dan Natalan khususnya, kita renungkan pokok ini, ya. Satu yang tadi, Yesus Allah mengasihi kita dalam Kristus, kita berharga, sungguh berharga. Apakah kita sungguh yakin kita dikasihi oleh Tuhan Yesus dan menghargai hidup kita? Yang kedua, Advent 3 ini bersukacitalah. Apakah kita memang sedang dan terus diliputi sukacita? Itu hal yang perlu kita jawab. Saya mengajak kita merenungkan sesuatu yang memang real kita hadapi. Saya kira siapa saja, ini sudah masalah dunia, ya, pandemi global, dan adanya COVID-19, virus corona. Ini memang telah mengubah banyak kehidupan kita. Sejak bulan Maret, saudara-saudara, sekarang sudah Desember, ya, berapa bulan itu? Kurang lebih 9 bulan, ya. Kita tahu kita menghadapi COVID-19 yang tidak mudah ini, membuat kesulitan hidup yang luar biasa, ya, dalam mencari pekerjaan, ekonomi kita, anak-anak, kesehatan, dan macam-macam lagi, sampai
ya saudara kita yang harus berduka cita karena anggota keluarganya yang orang yang dicintai ya meninggal karena COVID-19 ini. Sudah terlalu banyak saudara-saudara. COVID-19 membuat dunia masyarakat menderita yang luar biasa ini. Tapi saudara, di tengah-tengah keadaan ini kita ada di Minggu Advent 3, bahkan Natalan kita ya. Natalan kita jelas berbeda. Wah, itu saya mau katakan saudara-saudara ya. Jadi saudara, ada lagu yang waktu itu untuk umat saudara kita yang muslim dan juga umat lainnya saudara, mereka sudah mengalami perayaan keagamaan mereka dilakukan pada masa pandemi yang berbeda dengan waktu-waktu yang lalu ya. Jadi mereka ada nyanyian lebaran ya, jelas berbeda. Sekarang Natalan kita jelas berbeda ya, jelas berbeda. Jadi tadi saya ngobrol dengan Pak Pendeta di sini ya, kita Natalan sekarang online, daring ya. Biasa kita berkumpul di gedung gereja, ketemu saudara yang ada di jemaat, bahkan yang datang dari pulang kampung ya, tanah airnya. Sekarang nggak bisa saudara. Natalan kita jelas berbeda karena COVID, karena virus corona ini. Tapi ya kita harus menjalaninya saudara. Tapi saya berharap melalui firman pada Minggu Advent 3 ini kita mau merenungkan bahwa kita tidak boleh kehilangan sukacita. Ya, kita harus tetap menjadi orang Kristen, keluarga Kristen, jemaat Tuhan di sini yang tetap bersukacita. Ya, di tengah-tengah kesulitan karena corona, bahkan duka karena corona, kita tetap punya sukacita, karena sukacita kita sukacita sejati Allah yang menjadi manusia, yang memberi kasih karunia demi kasih karunia untuk kita. Kita sanggup terus bersukacita Minggu Advent ini, bahkan di Natal nanti. Walaupun mungkin tidak bertemu banyak orang berkumpul, tapi janganlah kita kehilangan sukacita Natal. Kita sanggup terus bersukacita, sanggup begitu bangga, berharga karena kita milik Kristus, Allah yang datang untuk kita. Bahkan saudara, saya berharap kita menjadi saksi-saksi Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Kita mau terus bersaksi untuk Kristus, merendahkan diri ya untuk Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang dirinya, bukan aku tapi dia. Ya, dia. Jadi tunjuklah Kristus yang kita muliakan di Advent ini. Tunjuklah Kristus yang kita muliakan di Natal kita. Kemuliaan buat Kristus, sukacita buat kita semua yang menjadi miliknya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Selamat menyambut Natal. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan bersatu untuk menaikkan doa syafaat kita. Seperti biasa, doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami, tapi pada bagian syafaat kita pagi ini, doa Bapa Kami-nya nanti kita nyanyikan. Bisa lihat teksnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang membuat kami terus mengalami sukacita dan juga menerima kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan secara khusus pada saat-saat ini, pada saat kami sedang bersama-sama masyarakat dunia mengalami kesulitan hidup, kekhawatiran, ketakutan karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tahu Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau terus menolong kami, menguatkan kami, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang dalam Kristus datang menjadi manusia, Allah Immanuel yang tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan terus pelihara hidup kami di hari-hari mendatang, untuk terus dapat mengamini betapa Tuhan mengasihi kami. Bapa Surgawi, kami mau menaikkan syafaat pada kesempatan ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah ini. Engkau terus memberkati setiap keluarga kami Tuhan, setiap pribadi, anak-anak kami dari yang kecil sampai yang meningkat dewasa, para orang tua kami yang lanjut usia, dan semua warga jemaat dalam semua pergumulannya. Engkau hadir bagi semua kami, dan Tuhanlah yang menghibur, menguatkan kami, bahkan terus memberikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan hantar pada pagi ini, masuk pada minggu Advent 3 ini. Kami baru saja merenungkan firman-Mu, secara khusus Advent 3, kami boleh merenungkan pokok Advent 3, bersukacita dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua selalu bersukacita, bahkan semakin sukacita menjelang Natal yang semakin dekat. Walaupun kami Natal tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kami jemaat Tuhan GKP Kampung Sawah tidak dapat berjumpa tatap muka dalam ibadah persekutuan kami, oleh karena kami harus menjaga diri kami dan juga sesama kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah Tuhan kami tidak kehilangan sukacita Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami selalu bersukacita, bahkan juga kami boleh saling menyapa lewat cara yang lain. Kami menyapa, membagi sukacita Natal pada semua orang. Tuhan Yesus, kami ingin bersyafaat pada pagi ini untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Budiarto, kami berdoa untuk Bapak Permanas Sandang, Bapak Suherdi Mandrikin, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Ari Andriani Lampung, Ibu Rosalia Oto, Ibu Sujiati, Ibu Santi Oktora, Ibu Ani Empit, Ibu Neti Bayin, Ibu Emawati, Ibu Ananiman, Ibu Murjananti Rikin, Ibu Yuniar Rositawati, Saudari Oktaviani P. Kundimang, Saudari Helena Putri Narun. Tuhan Yesus, Engkau hadir untuk saudara-saudara kami, baik dirawat di rumah atau di rumah sakit. Engkau yang memberi penghiburan, kekuatan, serta juga kesembuhan buat saudara-saudara kami yang kami kasihi. Demikian Tuhan, jika ada warga jemaat Tuhan yang tidak sempat diwartakan, kami doakan
supaya Tuhan juga menolong mereka. Kami mendoakan juga anggota jemaat lain, non anggota jemaat GKP yang sakit, Ibu Sumiati Tampu Bolon, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Corneli Matu Helemual, Ibu Maria Talumempa. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam pergumulan sakitnya, lemah fisiknya, Tuhan menghibur dan menguatkan. Kami doakan juga orang tua kami, lansia, lemah fisik, atau juga sakit. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka dihibur, dikuatkan Tuhan di masa tuanya, tetap sukacita, berbagi sukacita di tengah anak cucu mantu. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, presiden, wakil, para menteri, semua Tuhan berkati untuk bekerja baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Berkati berbagai masalah yang sedang dihadapi Tuhan oleh bangsa kami, Engkau berkati. Dan hari ini kami mau berdoa untuk perjuangan hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka Hari HAM Internasional. Tuhan terus membantu lembaga-lembaga, bahkan pribadi yang memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk pakai gerejamu untuk menjadi pejuang HAM. Kami berdoa untuk upaya-upaya mempertahankan kesatuan persatuan bangsa negara Indonesia pada saat kami memperingati Hari Bela Negara. Tuhan berkati upaya supaya kami, bangsa Indonesia, kokoh dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan pada tanggal 9 telah berlangsung beberapa tempat pilkada. Biarlah Tuhan semua hasilnya baik, semua dapat saling menerima dan semua yang terpilih untuk memajukan daerahnya masing-masing. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk upaya penanganan COVID. Biarlah Tuhan terus membantu Tuhan. Dan kami prihatin, bahkan liputi kesedihan, bahkan juga tak jarang ketakutan karena COVID yang semakin meningkat. Engkau menolong bangsa kami Tuhan Yesus, dan khususnya semua orang yang berupaya bersama pemerintah gugus tugas penanganan COVID ini. Tuhan bantu supaya kami boleh melawan COVID-19 dan COVID-19 bisa pergi dari negeri kami. Termasuk Tuhan kami berdoa vaksin yang sudah berproses biarlah lebih cepat dapat menjadi bagian masyarakat untuk menangani COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jemaat Kampung Sawah, para pelayan firman-Nya, pelayan-pelayan lainnya dalam pimpinan Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Pimpin semua kami jemaat-Mu menyambut Natal dengan hati yang penuh kebanggaan dan penuh sukacita. Inilah Tuhan Yesus, seluruh syafaat kami yang hamba-Mu sampaikan jauh dari segala sempurna. Biarlah Tuhanlah yang menyempurnakan semua permohonan kami dan menjawab doa kami seturut dengan maksud-Mu. Kami serahkan doa syafaat kami dalam Kristus, Tuhan yang mengajar kami doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Mari kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan melawat dan memberikan pengharapan baru. Sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepada Tuhan yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah berada di penghujung kebaktian Advent 3 dan kita semua sudah juga mendengar firman Tuhan yang menuntut kita menjadi saksi Kristus, membawa terang, membawa berkat-berkat-Nya yang telah kita terima dari hari ke hari. Saudara, bagikanlah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, dan bagikanlah sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan menolong kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau, Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau, Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya.